XTN. Oke, jadi kalau gitu XTN adalah nilai nilai sebenarnya dari solusi persamaan diferensial stokastik di titik Tn, sedangkan Xn adalah hasil aproksimasinya. Maka sebuah metode numerik dikatakan memiliki strong order of convergence demikian jika terdapat sebuah konstanta C, pertidaksamaan ini dipenuhi untuk sembarang tau yang tertentu, di mana tau itu didefinisikan sebagai N dikali delta T, dan dia terletak atau elemen berada pada interval tertutup 0 hingga T besar. Ini berlaku untuk delta T cukup kecil. Jadi saya ulangin lagi, sebuah metode numerik itu dikatakan memiliki strong order of convergence. Jadi ini strong order of convergence sejumlah ini jika dia memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi kita lihat letak daripada gamma ini di sini, ya. Ini berlaku untuk sembarang tau tertentu dalam interval tersebut, interval di mana metode Euler-Maruyama itu diimplementasikan dengan syarat delta T-nya itu cukup kecil. Nah, menurut 2, Anda bisa lihat pada referensi 2, ternyata dia strong order convergence-nya dari metode Euler-Maruyama itu setengah. Pada kasus deterministik kita tidak membutuhkan ekspektasi, ya, dan persamaan di atas dapat kita gunakan itu bernilai untuk metode Euler bernilai 1. Nah, kalau Anda lihat pada referensi 2, maka Anda juga bisa melihat apa itu, walaupun tidak kita bahas lebih jauh mengenai weak order convergence, karena ini akan diberikan dalam tugas yang harus Anda unggah berikutnya untuk materi ini. Jadi tolong dilihat misalkan pada referensi 2 apa yang dimaksud dengan weak order convergence dari metode Euler-Maruyama. Nah, dalam implementasi biasanya kita menghitung error itu pada titik batas interval. Pada kasus kita ini yaitu pada saat T kecil sama dengan T besar, sehingga pertidaksamaan ini dapat juga dinyatakan dalam, sebut dia diberi nama ini, ya, sebagai tanda dikasih superscript strong. Jadi ini artinya error berdasarkan strong solution ini di titik batas interval, ya. Nih sudah ada di sini, ya. Jadinya jika dikaitkan dengan ini, nilai diri ruas kanan pertidaksama dengan ini, maka kita bisa memperoleh pertidaksamaan ini. Nah, dalam implementasi biasanya dibutuhkan jumlah sampel yang cukup besar dan time span yang cukup kecil. Nah, nanti juga kita lihat ada tugas yang terkait dengan ukuran time step yang kalian pilih. Kemudian di sini sampling error itu akan berkurang sebesar 1 dibagi akar dari M besar, di mana M besar adalah jumlah sampel. Nah, jadi makanya di sini Anda bisa lihat apa kaitan jumlah sampel dengan sampling error. Nah, yang dimaksud dengan sampling error adalah error yang muncul karena nilai ekspektasi ditaksir dengan menggunakan sampel mean. Oke, strong order of convergence ini mengukur kelajuan mean of error berkurang pada saat delta T itu menuju 0. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan metode numerik
Jika strong order of convergence-nya 1 dibandingkan setengah, itu kira-kira apa artinya? Anda juga dapat membandingkan, ini tadi 1 dan ini juga setengah. Nah, mengenai weak order of convergence, Anda bisa lihat tadi seperti sudah dijelaskan di referensi 2. Nah, ini narasumbernya. Kemudian ini adalah tugas daripada materi mengenai metode Euler-Maruyama. Yang pertama adalah carilah solusi dari soal yang digunakan pada contoh implementasi metode Euler-Maruyama. Jadi kalau kita lihat di sini, lebih tepatnya ini. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi Anda diminta mencari solusi dari solusi eksak dari persamaan ini. Untuk tugas ini, Anda bisa mencari solusi ini di buku-buku referensi. Kemudian, kalau Anda mau menggunakan itolema, terserah. Tapi Anda bisa mencari di buku-buku referensi yang ada. Kemudian, setelah Anda mendapatkan solusi yang digunakan, ini adalah tugas yang pertama. Buatlah simulasi dari solusi yang Anda peroleh. Jadi ini tadi solusi eksak dari persamaan diferensial stokastik sudah Anda peroleh, lalu Anda buat simulasinya. Jadi yang dibuat simulasi adalah solusi eksaknya. Setelah itu Anda buat lagi simulasi dari solusi aproksimasi PDS tersebut menggunakan metode Euler-Maruyama. Banyaknya 5 simulasi. Jadi totalnya dari nomor 2 ini ada 6 simulasi. Yang pertama adalah simulasi solusi eksak persamaan diferensial stokastik kita, ditambah 5 simulasi dari solusi aproksimasi menggunakan metode Euler-Maruyama. Untuk tiap simulasi dari 5 solusi ini, Anda gunakan step size yang berbeda. Tujuannya apa? Ini di tugas berikutnya, agar Anda dapat menganalisa pengaruh pemilihan step size terhadap hasil aproksimasi. Bagaimana menganalisanya? Misalnya dengan menentukan nilai absolute error di titik T besar. Jadi Anda bisa misalnya buat dalam bentuk tabel hasilnya begitu ya, untuk untuk step size yang berbeda. Bagaimana nilai absolute error di titik T besar. Anda unggah program dan analisa Anda itu ke Skele. Mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya adalah lakukan penelusuran literatur mengenai strong dan weak order of convergence. Tuliskan apa yang Anda pelajari dan unggah bersama dengan narasumbernya ke Skele. Sedangkan tugas yang terakhir adalah bagaimana dengan weak order of convergence dari metode Euler-Maruyama. Jadi ini sebenarnya general dan ini khusus untuk metode Euler-Maruyama. Nah, itu adalah seluruh materi dan tugas metode Euler-Maruyama yang diberikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas dan membantu kita semua dalam memahami metode numerik yang paling sederhana dalam mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensial stokastik. Terima kasih. Selamat siang.